Selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bab 9 statistika. Nah, Miss harap kalian dapat memahami materi Miss dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alat tulis kalian serta buku LKS kalian. Nah, pada kelas 7 atau pada pelajaran SD kalian sudah pernah mendengar atau setidaknya kalian sudah pernah mendengar di televisi atau berbincang-bincang mengenai statistika. Nah, apa itu statistika? Mari kita simak video ini sampai habis. Yang pertama, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai yang itu mengenal dan menjelaskan tentang pengertian statistika dan data serta mengenal bentuk-bentuk penyajian dari data. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, contohnya itu yang dapat kita lihat menghitung rata-rata nilai ujian, lalu menentukan banyak siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah, menghitung tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi, serta dapat menentukan laju inflasi serta masih banyak lainnya. Nah, banyak kan contoh-contoh atau kegunaan pada ilmu statistika. Yang paling singkatnya deh mengenai rata-rata nilai ujian. Adapun yang pengertian pertama mengenai data. Data itu merupakan kumpulan-kumpulan datum atau yang berbentuk jamak dari datum. Datum itu adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contohnya, tinggi badan 5 murid itu sebagai berikut: 157, 166, 159, 170, dan 169. Masing-masing murid memiliki tinggi badannya yang disebut dengan datum. Nah, ini datum, angka-angkanya yang telah disurvei dari 5 orang murid siswa. Adapun populasi itu merupakan semua objek atau benda atau manusia yang akan diteliti. Populasi itu berarti semua, seperti kalian misalnya satu kelas berjumlah 38 orang, berarti kalian adalah populasinya 38 orang. Sampel itu adalah sebagian populasi yang dianggap mewakili populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Nah, perbedaannya populasi dan sampel, kalau populasi itu jumlah keseluruhan, kalau sampel itu jumlah dari sebagian populasi. Misalnya, Miss hanya mengambil 10 orang dari jumlah populasi. Itu yang dinamakan dengan sampel. Nah, adapun penyajian data yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga membentuk informasi yang berguna. Memaparkan data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk tabel ataupun diagram agar informasi tersebut mudah dipahami. Nah, setelah kita survei tadi, misalnya kita surveinya tentang nilai rata-rata ujian matematika. Nah, kita dapat membuatnya dalam diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, bentuk tabel, ataupun diagram gambar. Kita dapat menyajikannya lebih spesifik lagi menggunakan diagram-diagram dan tabel agar dapat mudah dipahami banyak orang. Nah, bentuk tabelnya itu yang seperti ini. Nah, lihat, perhatikan. Ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Ini ada tabel baris dan kolom yang hanya dari satu datanya. Jika tabel kontingensi itu ada 2 data yang tersurvei, dan yang terakhir adalah distribusi frekuensi, itu adalah frekuensi itu banyaknya atau jumlah. Berarti nilai dari 61 sampai 70 itu ada 3 orang, 71 sampai 80 itu ada 12 orang, nilai dari rentang 81 sampai 90 itu ada 10 orang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada diagram batang. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Ini misalnya terdapat data tinggi badan siswa kelas 8 ini. Sudah tertera ada berapa orang? Ada 30 orang. Untuk dapat memahami dari penyajian berbentuk narasi ini, kita buat dalam bentuk
Pertama itu dia tabel tadi seperti ini. 135 dari yang terkecil kita urutkan ada berapa? Kita lihat ada 1, 2, ada 3, 4 dan 5. Kita buatlah banyak siswanya ada 5. Lalu 136 ada 6 orang, 137 ada 10 orang. Ternyata jumlah siswanya ada 30 orang, kita jumlahkan dan kita urutkan. Setelah itu kita buat ke dalam diagram batang bahwa yang garis vertikal ini merupakan tinggi badan dalam satuan cm dan garis horizontalnya merupakan banyak siswanya. Berarti 135 tinggi badannya ada sebanyak 5 orang, 136 sebanyak 6 orang, 137 sebanyak 10 orang, menyesuaikan dari tabel yang telah kita buat. Selanjutnya ada diagram garis. Digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, dan rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Nah, masih contoh yang sama mengenai tinggi badan. Kita sajikan dalam bentuk tabel juga tadi, bahwa tadi katanya 135 itu ada 5 orang dan dibuat dalam bentuk garis. Namanya juga diagram garis. Oke, paham? Selanjutnya ada diagram lingkaran. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data yang digambarkan dalam berbentuk pastinya lingkaran karena dia merupakan diagram lingkaran dan terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring kalian udah paham kan? Unsur-unsur dari lingkaran itu seperti apa juring? Juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen dan derajat. Besarnya presentasi dan derajat dipengaruhi oleh besar atau nilai frekuensi, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh totalnya adalah 100%. Jika dalam juring dinyatakan derajat, maka satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ini rumus diagram lingkarannya. Jika dinyatakan dalam bentuk sudut, rumusnya frekuensi per jumlah data kali 360 derajat. Jika dalam bentuk presentasi, yaitu frekuensi kali jumlah data dikali 100%. Hanya yang membedakan jika dia sudut 360 derajat, jika dia presentasi dalam bentuk per persen. Ini yang menggunakan sudut dan ini yang menggunakan persen. Masih sama dengan soal yang tadi mengenai tinggi badan di kelas 8. Kita tahu frekuensinya 135 dikali jumlah datanya adalah frekuensi yang 135 orang cm tadi ada 5 orang. Berarti jumlah datanya tadi 30 orang dikali 60 hasilnya 60 derajat. Berarti yang untuk 135 itu besar sudutnya ada 60 derajat dan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang presentasi yang 135 tadi ada 5 orang dibagi dengan jumlah siswanya. Tadi itu 30 orang dikali dengan persentasinya itu 100%, ada 16,7. Berarti yang 135 cm itu bentuk presentasinya yaitu 16,7%. Jika dijumlahkan ini akan 100%, dan ini jika dijumlahkan ini merupakan dari 360 derajat. Seperti itu. Untuk menggambarnya menggunakan rumus, kalau ditanya besar sudut menggunakan rumus besar sudut, kalau yang ditanya mengenai persen yang menggunakan rumus persen. Oke, bentuk penyajian yang sederhana dan mudah dipahami yang selanjutnya yaitu diagram gambar. Bentuk penyajiannya yang sederhana serta mudah dipahami. Contohnya, data peminjaman buku di perpustakaan SMP Cinta Rakyat 2. Ada hari Senin 25 orang, Selasa 20 orang, Rabu 30, Kamis 15 orang, Jumat sebanyak 10 orang, dan Sabtu 45 orang. Sajikan data tersebut menggunakan diagram gambar. Nah, kita perhatikan, gak mungkin kan kita akan menggambar bentuk orang seperti ini. Misalnya hari Senin itu sebanyak 25 orang, berarti kita harus menggambarnya sebanyak 25 siswa. Kita dapat mewakilkan bahwa yang berbentuk seperti ini yang warna buku biru 10 orang, buku kuning mewakili 5 orang. Nah, ini tabelnya. Data peminjaman buku dalam bentuk diagram gambar. Hari Senin tadi 25 orang, tadi ini mewakili 10 orang, berarti 10 tambah 10 tambah 5, 25 orang. Tadi yang warna biru itu mewakili 10 orang dan warna kuning mewakili 5 orang. Selasa 20 orang, berarti biru tambah biru itu 10 tambah 10. Rabu berarti 3 warna biru. Kamis 15 berarti 1 biru dan 1 kuning. Jumat 10 hanya 1 yang biru. Dan Sabtu 45 berarti 4 yang biru ditambah 1 yang kuning. Seperti itu. Selanjutnya kita pada tugas buatlah satu contoh soal cerita yang tadi itu misalnya. Nah,
soalnya tadi kalian dapat membuat satu contoh soal cerita mengenai statistika dan sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta diagram gambar yang sudah Miss jelaskan tadi. Seperti tadi ada soal yang mengenai tinggi badan di kelas 8, itu kan merupakan satu contoh soal yang udah Miss buat dan sudah Miss sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta diagram gambar. Nah, Miss mau tugas kalian untuk membuat satu contoh soal cerita. Misalnya kalian buat tentang tinggi badan atau mengenai data-data COVID yang pada saat ini marak atau data-data yang lainnya, lalu kalian sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar agar Miss tahu sampai sejauh mana kalian mengerti atau memahami materi yang Miss ajarkan kepada kalian. Oke, sampai saat ini sampai di situ dulu pembelajaran kita. Dan jangan lupa dipelajari lagi lebih dalam dan jangan lupa dicatat. Nanti untuk tugasnya kita akan bahas di waktu tatap muka. Tetap semangat untuk belajar dan terima kasih.